Assalamualaikum, baik sahabat-sahabat semua, masih bersama saya Afron Soji. Kita masih berada di kelas online menulis buku motivasi bersama kelasdesya.com. Pada video materi kali ini kita akan membahas beragam konsep buku motivasi. Nah, barangkali video ini bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat semua untuk menentukan bagaimana sih buku motivasi yang akan ditulis, bagaimana modelnya, bagaimana konsepnya. Dalam kelas ini, dalam materi kali ini akan kita paparkan konsep-konsep yang bisa Anda tiru ya. Oke, kita mulai materinya. Yang pertama, menulis pengalaman. Nah, biasanya yang konsep dalam bentuk ini ya, yang modelnya begini itu biasanya terdiri lebih dari satu penulis. Masing-masing penulis menceritakan pengalaman berharganya ya. Pengalaman yang diceritakan masih dalam satu tema yang sama. Misalnya temanya membahas tentang lepas dari jeratan hutang riba, ada yang seperti itu. Maka setiap penulis yang terlibat harus menulis sesuai tema yang sudah disepakati. Misalnya ada 5 penulis atau 10 penulis. Nah, harus disepakati dulu tuh, misalnya tema bukunya itu apa. Misalnya tentang lepas dari jeratan hutang riba. Atau misal juga cara bangkit dari keterpurukan setelah putus cinta, seperti itu bisa ya. Nah, masing-masing penulis itu harus mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Tidak boleh menulis di luar tema. Nah, kemudian masing-masing dari penulis nanti menyetorkan tulisannya, dan tulisan dari masing-masing penulis itu akan menjadi per bab. Ya, biasanya satu penulis satu bab. Biasanya kalau antologi ini atau kumpulan lebih dari satu penulis ini, itu yang terlibat cukup banyak, antara 5 sampai 10 orang, dan masing-masing penulis menceritakan pengalamannya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian nanti ada pun bisa ada satu editor ya yang ditunjuk untuk merapihkan tulisan-tulisan yang dibuat oleh beberapa penulis yang terlibat dalam penulisan buku ini. Itu ya sahabat-sahabat. Mungkin sahabat-sahabat tidak asing ya dengan model buku yang seperti ini. Misalnya judulnya apa, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari satu penulis. Nah, itu sahabat-sahabat bisa, misalnya sahabat-sahabat merasa keberatan kalau menulis satu buku sendirian ya, itu sahabat-sahabat bisa mengumpulkan orang yang memiliki visi yang sama atau memiliki latar belakang yang sama, memiliki pengalaman yang kurang lebih sama, untuk menuliskan buku motivasi tentang tema-tema tertentu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian menulis dalam bentuk cerita. Nah, kalau menurut saya pribadi, dalam bentuk cerita ini kita butuh skill khusus, butuh keahlian khusus dalam merangkai kalimat yang indah, dalam merangkai cerita, supaya kita itu bisa membuat sebuah tulisan yang ketika pembaca membaca tulisan kita, mereka seolah-olah akan masuk dalam cerita yang sedang kita sampaikan, akan turut merasakan terlibat dalam cerita yang sedang kita sampaikan. Nah, buku motivasi dalam model ini bisa dikemas dalam bentuk cerita, misalnya menjadi kumpulan cerita pendek ya, atau bahkan menjadi sebuah novel. Nah, bagusnya sih buku motivasi model ini, pesan atau hikmahnya yang disampaikan itu secara tersirat dalam cerita. Ya, sebenarnya secara tersurat pun nggak apa-apa, misalnya secara belak-belakan ya, secara ininya tema hikmahnya, pelajarannya dalam cerita ini adalah harus begini-begini. Tetapi ingat, porsinya harus sedikit, ibaratnya 90 banding 10. Yang 10 itu adalah pesan teks suratnya, kalau yang 90 itu adalah pesan teks singkatnya. Karena apa? Karena kita membuatnya dalam bentuk cerita ya. Nah, kemudian bisa juga kumpulan kutipan singkat. Nah, kutipan singkat itu aturannya kutipan singkat 1-2 paragraf ya, terdiri dari 1-2 paragraf. Membahas tema tertentu, misalnya membahas tentang luka batin, membahas tentang rezeki, membahas tentang cinta, asmara, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi bukunya itu berisi kumpulan-kumpulan kutipan singkat. Jadi nggak antara satu kutipan dan kutipan lain kadang-kadang sudah berbeda bahasan. Meskipun masih satu tema bahasan, misalnya membahas tentang luka batin atau membahas tentang motivasi cinta atau motivasi apa, masih satu tema, tetapi perkutipan itu sudah beda
episode lah ibaratnya, beda bahasan. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca buku semacam ini ya. Nah, kemudian di sini ada juga kumpulan tulisan singkat. Kalau yang tadi adalah kutipan singkat, ini tulisan singkat. Ini lebih singkat lagi. Tulisan singkat biasanya hanya terdiri dari satu kalimat. Dalam kalimatnya terdiri dari sedikit kata. Intinya langsung pada intinya. Singkat, jelas, dan berisi. Ya, satu kalimat dan kalimatnya itu tidak terlalu banyak kata, hanya beberapa kata, dan langsung pada intinya. Singkat, jelas, dan berisi. Biasanya buku-buku model tulisan singkat ini bukunya itu kecil Bapak-Bapak. Ya Bapak Ibu, biasanya bukunya itu kecil, bukunya itu pendek karena hanya berisi tulisan-tulisan singkat gitu loh. Yang ibaratnya tulisan itu biasanya menjadi favorit bagi mereka-mereka yang suka posting quotes-quotes motivasi baik di Facebook, WA dan lain sebagainya. Biasanya mereka juga mengambil dari tulisan-tulisan singkat seperti itu. Itu ya. Jadi di sini ada tulisan singkat, ada kutipan singkat, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada menulis konsep bermuatan motivasi. Maksudnya gimana? Jadi menulis sebuah konsep seperti ilmu pengetahuan, ajaran agama, local wisdom ya seperti kebijaksanaan leluhur gitu misalnya, atau misalnya menulis tentang tema kesehatan, teknologi, nilai-nilai atau apapun, kemudian kaitkan dengan motivasi. Tuliskan sebuah konsep yang memang bidang keahlian Anda. Misalnya latar belakang pendidikan Anda sesuai dengan konsep yang ingin Anda tulis, itu lebih bagus. Misalnya Anda memiliki keahlian khusus dalam konsep yang ingin Anda tulis, itu lebih bagus. Itu ya. Gunakan konsep yang Anda tulis ini sebagai pemantik motivasi dan inspirasi. Gitu ya. Nah, untuk lebih mudahnya, seperti apa sih model tulisan ini? Teman-teman bisa membaca bukunya, yaitu buku Counseling Revolution, Hypnotic Counseling atau Motivational Counseling. Ini adalah buku-buku yang saya tulis dan ini merupakan buku-buku tulisan yang konsep yang bermuatan motivasi. Konsep-konsep yang disampaikan adalah konsep-konsep konseling. Tetapi ketika Anda membacanya, Anda juga akan termotivasi ketika membacanya. Jadi selain Anda mendapatkan pengetahuan tentang konseling, Anda juga termotivasi ketika membaca setiap bagiannya, setiap halamannya, setiap babnya. Seperti itu sahabat-sahabat. Nah, bagi sahabat-sahabat yang penasaran, silakan bisa kontak admin ya, kontak admin. WA-nya akan saya cantumkan di deskripsi video ini untuk mendapatkan buku-buku ini ya. Ini buku-buku ini bisa dibeli di admin ya nanti ya. Nah, tidak hanya konseling, misalnya teman-teman memiliki latar belakang pendidikan agama misalnya, teman-teman bisa menyampaikan tentang ajaran-ajaran agama, kemudian kaitan dengan motivasi. Ajaran agama itu misalnya apa? Misalnya adalah untuk ikhlas, ya itu kan ajaran agama. Nah, teman-teman bisa sampaikan konsep tentang keikhlasan. Kemudian kaitkan konsep ikhlas tersebut dengan motivasi. Misalnya hikmah tentang ikhlas itu gimana, dampak positif ikhlas itu gimana, itu bisa disampaikan. Atau misalnya tentang sedekah, ya tentang sedekah, teman-teman bisa menyampaikan sedekah kan merupakan ajaran agama. Nah, itu bisa dirangkai, bisa ditulis demikian rupa, kemudian kaitkan dengan konsep motivasi. Misalnya sedekah bisa membuat hati lebih tenang, bisa membuat energi lebih positif, bisa membuat rezeki lebih baik, dan lain sebagainya. Ya, demikian sahabat-sahabat tentang beragam konsep buku motivasi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat semua ketika mau menulis buku motivasi. Jadi karena sahabat-sahabat sudah menyimak video materi kali ini, jadi sahabat-sahabat tidak perlu bingung lagi untuk menentukan arah kemana sih buku motivasi yang ingin sahabat-sahabat tulis. Untuk menentukan gimana sih model buku motivasi yang ingin sahabat-sahabat tulis. Demikian sahabat-sahabat, sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Saya Firaun Soji mengucapkan salam bahagia.